وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang mencintai Allah dan Rasulnya, tidak ada kata Pak yang lebih pantas kita ucapkan sebagai hamba yang hina kecuali hanya satu. Apa dia Ustaz? Bersyukur kita Pak kepada Allah. Bersyukur tak bersyukurnya kita kepada Allah. Allah senantiasa memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya kepada kita. Bersyukur Pak kita kepada Allah. Pada siang yang berbahagia ini Allah masih kumpulkan kita dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Tanda orang yang beriman itu Pak, nikmat betul dalam ibadah. Nikmat dia sholat, nikmat dia baca Quran, nikmat dia sedekah, nikmat silaturahmi. Itulah tanda orang yang beriman. Hati yang suci, hati yang penuh dengan keimanan. Jangan kau campurkan dengan kemaksiatan. Ketika kau campurkan dengan kemaksiatan, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ketika kau campurkan yang hak dengan yang batil, Allah akan cabut nikmat ibadahnya. Tak tenang ibadahnya, gelisah bawaannya. Tak enak baca Quran, rasanya lebih enak membaca HP di WA. Tak enak silaturahmi, rasanya bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tak ada enak bersedekah, rasanya sedekah itu hanya mengampur-ampurkan uangnya saja. Kenapa? Hati yang bersih ternodai oleh kemaksiatan banyakkan kepada diri kita. Kita berharap mudah-mudahan yang berada di masjid ini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita Pak kepada baginda Nabi dengan ungkapan Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kelak kita termasuk umatnya pada syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang mencintai Allah dan Rasulnya, dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 banyak kita yang menghafalnya, populer ayat ini Pak. Allazi khalaqal mauta, kata Allah. Mayat itu Pak dua kosakata dalam Al-Quran. Satu ianya yang bertasdid, dua ianya yang tak bertasdid. Ianya yang bertasdid Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Alam mengungkapkan bahwa al-maitu malam yamut. Ianya yang bertasdid itu bukanlah ditujukan kepada orang yang meninggal dunia, maka jamaknya mauta, tapi ditujukan kepada orang yang masih hidup dalam dunia. Siapa dia? Kitalah orangnya. Maka ungkapan yang indah diungkapkan oleh Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafiliyah. Apa kata beliau? Manusia itu Pak dua kosakata. Man artinya orang, nasia artinya lupa. Maka identik spesial sifat manusia yang pelupa. Apalah Ustaz yang lupa?
maka kita jangan pernah tertipu oleh dunia ini. Al-Imam Al-Ghazali lahir 450 Hijriah, meninggal 555 Hijriah. Beliau mengungkapkan, Pak, siapa yang tak paham dunia, siapa yang tak mengerti apa itu dunia, bahkan tak mengerti bagaimana sifat dunia itu berjalan, dia akan dibuat lelah, Pak, dengan dunia ini. Dia akan dibuat capek oleh dunia ini, bahkan hatinya akan gelisah dalam menghidupi hidup dalam dunia ini. Ustaz, berapa sifatnya yang diungkapkan Imam Ghazali tentang dunia? Kata Imam Ghazali, dunia ini ada 4 sifat. Yang pertama, kata Imam Ghazali, ad-dunya sari'ul waqt. Dunia ini, Pak, cepat berputar waktunya. Pagi, Pak, tiba-tiba sudah siang. Siang tiba-tiba sudah sore. Sore tiba-tiba sudah masuk waktu malam. Tak terasa. Rasa-rasanya baru 1 Muharram kita sudah melewati Muharram. Rasa-rasanya baru 1 tahun sudah masuk tahun yang selanjutnya. Rasa-rasanya baru Jumatan sudah masuk Jumat berikutnya. Tak terasa Allah bersumpah dalam Al-Quran atas nama Allah. Waktu fajar Allah bersumpah malam fajar, demi waktu fajar kata Allah. Naik waktu duha Allah bersumpah lagi waktu duha, demi waktu duha. Naik waktu siang Allah bersumpah waktu demi waktu siang. Naik waktu sore Allah bersumpah wal asr, demi waktu asar. Naik waktu malam Allah bersumpah wal lail, bahkan sepertiga malam pun Allah masih bersumpah dalam Al-Quran. Wa minal lail, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa, Pak? Kita ditegur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau yang memberi umur, ada yang 10 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang sampai 100 tahun. Pergunakan umurmu itu. Wa innaka fil mayyit, kau pasti akan meninggal dunia. Begitu engkau meninggal dunia, disambut oleh Quran itu. Dalam kitab Jafar itu akbar, al-qabru wa manzilun, selamat datang kalau kau orang yang baik. Nauma ta'us, tidurlah engkau laksana pengantin baru. Wa tahtalifu adlahu, kalau engkau orang yang buruk, sifatmu buruk, dibenci Allah, Rasul tak suka kepadamu, masyarakat benci kepadamu, maka siap-siap kau akan mendapatkan azab yang tak pernah kau bayangkan dalam kubur itu, sehingga kau akan menjerit-jerit. Walau tara isil mujrimuna naik disuruh usir inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, aku telah melihat betapa dahsyatnya neraka-Mu ya Allah, betapa nikmatnya surga-Mu ya Allah. Farji'na ya Allah, kembalikan aku dalam dunia ya Allah, na'mal sholihan, aku akan beramal soleh ya Allah. Namun waktu tak bisa kita ulangi, karena waktu yang ada pada hari ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita terima. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, melihat dunia ini, Pak, supaya tenang. Dunia ini, kata Imam Ghazali, ad-dunya la'ibu wa lahwun. Dunia ini adalah permainan, canda tawa. Maka siapa yang malamnya memikirkan dunia, pagi sibuk mencari dunia, dia akan dibuat lelah, capek, tak habis-habis dengan dunia. Allahu Akbar. Imam Qurtubi begitu indah kata-kata beliau. Apa kata Imam Qurtubi, Pak? Dunia ini seperti bayangan. Saya berdiri, bayangan saya di samping saya. Semakin saya kejar, semakin lari dia. Maka berbaliklah kau, kata Imam Qurtubi, niscaya bayangan itu akan mengejar diri. Ustaz, tak boleh kita mencari dunia. Boleh, silahkan. Ustaz, tak bolehkah kita punya harta yang banyak, mobil yang banyak, Ustaz? Boleh. Yang tak boleh, Pak, tujuannya semata-mata dunia. Kita boleh minta sama Allah, ya Allah, beri aku rumah, ya Allah, yang mewah luar biasa, agar aku bisa tahajud kepadamu, ya Allah, dengan cinta. Ya Allah, berikan aku tanah yang lebar, ya Allah, agar bisa mendirikan pondok pesantren tahfiz Quran, para penghafal Quran. Ya Allah, berikan aku harta yang melimpah, agar mudah aku sedekah, ya Allah. Boleh, Pak, tapi itu ujungnya
Kata Imam Ghazali, dunia ini Pak, ad-dunya makanun musibah. Dunia ini Pak tempatnya musibah. 2019 di Palu luar biasa dihantam banjir bandang. Masuk ke 2020 kita masuk kena Covid. Masuk 2023 di ujung 2024 Bukit Lawang habis banjir bandang. Masuk 2025 26 November 25 Desember masuk 2026 kena musibah. Bahkan hari ini pun Pak kita merasa dunia kita tak baik-baik saja. Karena pagi panas-panas terik luar biasa, sore hujannya luar biasa. Kenapa? Karena dunia ini Pak memang tempat musibah. Bukan berarti habis itu semua, tak ada musibah, tetap ada. Kenapa? Kita berada dalam dunia. Orang yang beriman itu bukan takut mati Pak, bukan cari mati, tapi justru orang yang beriman itu mempersiapkan amalan-amalan yang terbaik untuk menghadapi yang namanya kematian. Allahu Akbar. Tak ada manusia yang kekal abadi. Pakaian kita rapi, tapi belum tentu kita akan kekal abadi. Tidak ada cerita. Semua kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ad-dunya kata Imam Ghazali makanun ibadah. Dunia ini tempat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan musibah yang Allah berikan, dengan banjir yang Allah titipkan, kadang-kala orang terdekat di antara kita, seminggu yang lalu enak kita berbincang dengannya, mendengar kabar dia meninggal dunia, mendengar kabar dia kembali kepada Allah, tak menyentuh hati kita untuk bertobat minta ampun kepada Allah, tak menyentuh diri kita untuk sujud kepada Allah. Lantas Pak, bagaimana lagi cara Allah menegur hati ini supaya bisa sujud kepada Allah? Bagaimana cara Allah menegur hati kita yang keras ini untuk bisa tunduk kepada Allah? Musibah Allah berikan, dan kalau orang tua kita disaksikan siap bersama kita diambil Allah, bagaimana lagi Allah menegur hati kita? Karena dunia ini Pak tempat ibadah. Allah tak ciptakan dunia kalau tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Jamaah Jumat yang mencintai Allah dan Rasulnya, ada 4 pesan Imam Ghazali ini Pak. 4 ini supaya menenangkan hati kita hidup dalam dunia ini. Gundah-gulana yang terjadi dalam dunia ini, bermacam-macam yang terjadi. Manusia tidak lagi takut kepada Allah, tapi manusia sudah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan yang hak. Sudah campur aduk kita rasakan pada hari ini. Dulu manusia takut mengambil hak orang lain, kenapa takut kepada Allah? Sekarang mereka sanggup korupsi 1 miliar 1 hari uang NBD. Mereka sanggup mengambil hak orang lain. Mereka tidak pikirkan di akhirat nanti al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut mereka yang retorika yang luar biasa, menjual kosakata, tapi tak pernah berkarya, tak pernah kerja nyata, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup ini Pak perlu aksi, bukan hanya visi, bukan mimpi, tapi kita butuh aksi nyata apa yang dilakukan oleh pemerintah kepada diri kita. Allahu Akbar. 4 pesan Imam Ghazali kepada kita Pak. Mudah-mudahan yang 4 ini, yang pertama, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena dunia ini adalah sangat cepat berputar waktunya. Yang kedua, ad-dunya la'ibu wa lahu. Dunia ini Pak permainan. Yang ketiga, ad-dunya makanun musibah. Dunia ini tempat musibah. Yang keempat, ad-dunya makanun ibadah. Dunia tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah sebuah kenyataan, semalam adalah sebuah hayalan, besok adalah sebuah harapan. Kita berharap mudah-mudahan hari ini lebih baik dari yang semalam. Kalau hari ini lebih buruk dari yang semalam, maka kita termasuk orang yang rugi dalam kehidupan ini. Tapi kalau hari ini lebih buruk, lebih baik dari yang semalam, maka kita termasuk orang yang untung dalam kehidupan ini. Wal asri inna al-insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur